Kelola sampah. Kelola sampah dengan bijak. Selamat malam pemirsa TVRI, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam ini bersama saya Happy Guritman. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyampaikan APBN 2026 dan nota keuangan di dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan pertama tahun 2025-2026 pada 15 Agustus lalu. Dalam era APBN 2026, pemerintah kemudian menargetkan pendapatan negara mencapai 3.147,7 triliun rupiah dan dengan defisit APBN 2026 masih di 2,48% dari PDB atau 638,8 triliun rupiah. Ada beberapa poin yang kemudian mendapat perhatian, yakni alokasi pendidikan yang cukup besar dan ini merupakan yang paling terbesar sepanjang sejarah Indonesia mencapai 757,8 triliun rupiah. Di sisi lain kemudian postur anggaran transfer ke daerah juga lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dengan postur anggaran seperti yang sudah diumumkan oleh pemerintah, bagaimana kemudian era APBN 2026 disusun untuk menjawab kebutuhan rakyat dan sektor mana saja yang kemudian perlu menjadi prioritas serta bagaimana ini bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia tentunya untuk menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Kita akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah bergabung secara daring. Saya akan sapa terlebih dahulu ada pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dwianto India Hono. Selamat malam, Prof. Hono. Selamat malam, Mbak. Terima kasih, Prof, sudah bergabung malam hari ini. Lalu ada pakar ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Muhammad Ihsan Hajri. Selamat malam, Pak Ihsan. Selamat malam Mbak Happy, semoga selalu sehat. Semoga sehat semua, terima kasih. Pak Ihsan juga sudah bergabung malam hari ini. Lalu ada Kepala Bidang Litbang P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Pak Feryansyah. Selamat malam, Pak Ferry. Selamat malam Mbak Happy, salam sehat. Salam sehat selalu, terima kasih juga Pak Ferry sudah bergabung pada malam hari ini. Saya ingin mungkin ke Pak Ihsan dulu, karena kita mungkin akan lebih membahas tentang gambaran umum dan juga pendapat-pendapat dari para pakar tentang apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan RAPBN Indonesia untuk tahun 2026. Pak Ihsan, dari perspektif makroekonomi bagaimana kemudian Anda melihat apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dari target pendapatannya, belanja negaranya, kemudian masih ada defisit di situ, asumsi serta target pertumbuhan ekonomi dan arah-arah kebijakan yang sudah ditetapkan di tengah kita menghadapi kondisi ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian ini. Seperti apa, Pak Ihsan? Baik, terima kasih Mbak Epi ya. Kalau kita lihat ya, dalam rancangan APBN 2026, di mana memang pendapatan negara itu diproyeksikan meningkat ya 7,3% ya dari estimasi 2025 atau sekitar 3.100-an triliun gitu ya. Termasuk juga pertumbuhan penerimaan juga diproyeksikan naik itu sekitar 9,8% ya. Dan yang menarik memang defisit anggaran juga akan dijaga ya tidak lebih dari 3% ya atau sekitar 2,48%. Dan memang ada pernyataan menarik bahwa salah satu anggaran yang meningkat cukup besar gitu atau yang terbesar dalam sejarah gitu adalah anggaran di sektor pendidikan yang memang meningkat itu menjadi 758 triliun kurang lebih ya, dan ini menjadi perbincangan juga ya bagaimana memang sudah sepantasnya anggaran pendidikan itu 20% gitu ya, dan memang karena adanya kenaikan dalam APBN 2026 khususnya di pengeluaran sehingga memang postur untuk anggaran pendidikan itu meningkat. Tapi nanti perlu kita cermati indikator-indikator dari anggaran pendidikan tersebut, Happy. Baik, tapi apa menurut Anda yang perlu dikritisi kemudian dengan postur anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu? Besar sekali anggaran untuk sektor pendidikan, tetapi kan kita juga masih harus ada infrastruktur pembangunan dan lain sebagainya yang juga kemudian ini harus dikejar untuk pemerataan pembangunan di seluruh Nusantara. Baik, memang untuk anggaran pendidikan itu sudah tidak bisa ditawar ya Mbak Evi, karena itu 20% ya. Jadi 757 triliun sekian itu memang sudah mandatori gitu ya, artinya 20%. Dan memang ada 8 prioritas unggulan ya kalau kita lihat ya, selain juga
pendidikan. Di situ ada swasembada pangan, ya, stabilitas energi, kemudian makan bergizi gratis, ya, program pemerintah, ya, kemudian pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan optimal, ekonomi rakyat dan koperasi merah putih, ya, pertahanan nasional, juga investasi dan perdagangan global. Yang menjadi highlight kita adalah ketika peningkatan anggaran pendidikan ini, salah satu postur yang cukup besar adalah untuk anggaran makan bergizi gratis, atau sekitar 335 triliun, atau sekitar 44% dari anggaran pendidikan. Dan ini yang cukup menarik perhatian kita semua, Mbak Evi. Pak Ihsan, saya ingin beralih ke Pak Ferry. Anggaran sektor pendidikan tahun ini, tahun depan ya, 2026 itu dialokasikan 757,8 triliun rupiah, 20% dari APBN sesuai dengan amanat undang-undang, dan jumlahnya tahun ini tentunya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ini lebih besar, dan ini menjadi alokasi pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Bagaimana kemudian Anda, Pak Ferry, melihat postur anggaran pendidikan ini? Apakah sudah cukup puas atau masih ada yang diharapkan sebenarnya? Ya, kita dari Perhimpunan Pendidikan Guru itu mencatat ada 5 hal yang harusnya kita fokus gitu kan, karena memang selama ini 700 tetapi 44%-nya itu MBG. Jadi selama ini mandatory spending pendidikan itu penerjemahannya terhadap anggaran itu multitafsir gitu, sampai MBG itu juga masuk dalam postur anggaran pendidikan gitu. Padahal ketika kita lihat Kemendikbudrismen itu hanya dapat 4% gitu kan, kementerian, kemudian bagaimana anggaran yang lainnya, kesejahteraan guru juga ini menjadi isu yang utama yang kita soroti bersama seperti itu. Jadi memang menafsirkan gitu, tapi kita dari P2G melihat bahwa ternyata political will selama itu mau penggunaan politik anggaran itu bisa dieksekusi dengan cepat gitu, tetapi memang ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi catatan, terutama tentang kesejahteraan guru itu menjadi hal yang masih belum beranjak dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi ini berkembang, tetapi kan karena ada MBG di dalamnya kan seperti itu. Kalau dikeluarkan MBG itu kan tidak juga posturnya hampir sama seperti tahun yang lalu. Seperti itu, Mbak. Terkait dengan kesejahteraan guru, menurut Anda masih menjadi masalah tahunan begitu ya, tetapi Presiden ini kan sudah mengalokasikan juga anggaran untuk tunjangan guru, baik itu ASN, non-ASN di kota dan di daerah. Apa pendapat Anda kemudian? Ya, ada bahasa sebelum 17 Agustus itu dikatakan ada kado untuk guru kan seperti itu, tapi sebenarnya kita menginginkan kado yang lebih istimewa itu adalah bagaimana mereka guru-guru ini ada kebijakan strategis tentang bagaimana peningkatan kesejahteraan guru gitu kan, bagaimana postur dari kalau kita lihat gitu 60% guru kita itu belum berkualifikasi profesi, dan ini menjadi beban negara gitu. Dan kapan negara bisa memenuhi amanat dari konstitusi dan amanat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen seperti itu. Dan ini sudah berjalan hampir 20 tahun. Dan ini undang-undangnya sudah mau direvisi lagi, mau diamandemen lagi, mau diganti lagi. Dan apakah benar gitu kan ketika memang undang-undangnya sudah ada tetapi posturnya juga tidak berubah kan seperti itu. Ini juga menjadi hal gitu. Kalau MBG itu kan kebijakan strategis Presiden Prabowo, mudah-mudahan berlanjut terus gitu kan. Kita apresiasi bagaimana eksekusi anggarannya begitu cepat, begitu besar dan masuk dalam anggaran. Tetapi kenapa itu juga masuk dalam postur anggaran pendidikan kan seperti itu. Belum lagi anggaran pendidikan kementerian lain gitu yang juga itu cukup membebani gitu kan. Kita apresiasi ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan dasar menengah itu bisa diakses secara gratis dan bermutu gitu kan keputusannya, tetapi bagaimana ini juga bisa dieksekusi, harusnya ini juga bisa masuk dalam postur anggaran APBN di 2026 begitu, Mbak Happy. Jadi apakah besarnya anggaran pendidikan ini kemudian otomatis langsung bisa meningkatkan mutu pendidikan? Ya, kalau memang untuk MBG kita tidak, ini kan proses di MBG adalah proses bagaimana ini bisa berjalan pada tahun 2026 optimal ya. Ini kan masih beberapa gitu. Saya kira guru itu kan hal yang harus diperhatikan. Kesejahteraan guru itu kan menjadi hal yang benar-benar guru dan dosen. Belum lagi ada statement yang kita di teman-teman guru itu cukup
prihatin ada bahwa guru dan dosen itu adalah beban anggaran negara. Itu kan hal yang sebenarnya harus diperhatikan gitu kan, bagaimana selama ini isu kesejahteraan guru dan dosen itu menjadi isu yang tetap santer terdengar, dan itu menjadi hal yang harus tetap diprioritaskan, dan itu menjadi isu yang strategi dalam bidang pendidikan. Seperti itu, Mbak Ebe. Baik, Pak Ferry, terima kasih. Saya ingin beralih ke Prof. Hono untuk melihat dari sudut pandang kebijakan publik. Prof, bagaimana kemudian Anda melihat postur APBN 2026 yang kemarin sudah disampaikan dalam nota keuangan? Apakah menurut Anda aspirasi masyarakat kita untuk program-program pemerintah yang seharusnya diprioritaskan itu sudah terakomodasi di dalamnya? Baik, terima kasih Mbak Happy. Jadi kalau dalam teori kebijakan publik itu ada teori rasional komprehensif yang biasanya diambil oleh pengambil kebijakan yang secara politik itu kuat ya, sehingga kemudian dia berani mengambil kebijakan yang berbeda, sangat berbeda dengan pemerintah sebelumnya begitu. Dan Pak Presiden Prabowo pada kebijakan kali ini menunjukkan dia berani untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang memang berbeda dari sebelumnya. Seperti misalnya yang perlu kita apresiasi, misalnya anggaran pendidikan yang sudah tercatat paling tinggi secara sejarah, ini paling tinggi, yang itu menunjukkan komitmen Presiden terhadap sektor pendidikan, yang meskipun demikian kita masih bisa berdebat apakah 20% itu nanti berdampak secara signifikan untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Tadi Pak Ferry sudah menyampaikan banyak hal begitu. Sebab di sini begitu MBG ini makan bergizi gratis perlu ditunjukkan buktinya bahwa ini memang bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan kita. Anggaran yang sejumlah 335 triliun itu adalah 44% dari anggaran pendidikan yang sejumlah 500-an triliun itu begitu. Jadi mestinya kemudian sebelum pemerintah menganggarkan anggaran yang sedemikian besar, biasanya begitu untuk meminimalisir resiko kegagalan program itu ada pilot project, ada piloting begitu, yang menunjukkan kemudian ketika ini ada sebuah program baru yang digulirkan ke tengah-tengah masyarakat, itu betul-betul dipastikan dia memang berdampak positif untuk tujuan jangka panjang kita, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia begitu. Nah, sejauh ini kan kita kemudian masih bertanya, anggaran sedemikian besar ini apakah nantinya akan bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan kita? Dan ini harus dijawab oleh pemerintah. Sebab kalau kita bicara kebijakan publik, ada kritik dari Herbert Simon misalnya tentang bounded rationality, keterbatasan manusia dalam merancang kebijakan. Salah satunya adalah kita tidak tahu bagaimana kebijakan itu di masa depan. Maka kemudian untuk jaga-jaga agar satu kebijakan itu gagal, maka mestinya kita ada pilot project yang bisa meminimalisir resiko kegagalan. Nampaknya ke depannya, meskipun ini kita sudah sedang menunggu ya, apakah kemudian MBG ini yang sudah dianggarkan sedemikian besar ini memang dalam jangka waktu pendek ini, di berbagai daerah kan sedang digulirkan MBG ini memang positif untuk bisa meningkatkan gizi pendidikan putra-putri bangsa Indonesia, yang kemudian mereka lebih mudah menangkap pelajaran di sekolah, kemudian bisa fokus belajar, kemudian kualitas pendidikan kita meningkat. Program MBG ini juga saya kira diyakini bisa membantu pengentasan kemiskinan dengan mendorong adanya saving di keluarga miskin. Jadi ketika anak-anak mereka di sekolah itu sudah makan, harapannya mereka bisa saving lebih banyak begitu. Nah, ini kita tunggu hasil-hasil positifnya. Tapi kemudian anggaran itu memang harus bisa mencirikan dua hal. Yang pertama, dia mencirikan aspek teknokratis dari pengambil kebijakan, yang salah satunya, yang di sisi yang lain adalah aspek partisipasi masyarakat. Jadi mestinya dalam hal kebijakan pendidikan, ke depannya kita harapkan Pak Presiden dengan jajarannya juga mendengarkan misalnya Pak Ferry dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Epi untuk awalan. Terima kasih Prof. Hono. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu yang baru saja bergabung bersama kita semua, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mas Fitra Faisal. Selamat malam Mas Fitra. Selamat malam Mbak Epi. Terima kasih Mas Fitra sudah bergabung juga di Indonesia Bicara malam hari ini. Jadi langsung saja ke Mas Fitra, mewakili pemerintah. Bagaimana kemudian pemerintah sebenarnya merancang APBN untuk tahun depan di 2026 itu? Apa sih yang menjadi pertimbangan utama Presiden dan juga pemerintah di dalam menyusun postur-postur anggaran 2026 agar memastikan bahwa anggaran ini benar-benar berpihak kepada rakyat dan sesuai dengan kebutuhan rakyat?
Ya, jadi RAPBN atau APBN yang sudah disahkan tahun 2026 itu memang punya fokus kepada pemberdayaan masyarakat ya. Kalau kita lihat bagaimana ada 8 prioritas. Yang pertama ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini itu 164,4 triliun rupiah alokasinya. Prioritas yang kedua adalah ketahanan energi, 402,4 triliun rupiah. Kemudian ada MBG yang tadi juga baru didiskusikan ya, 335 triliun rupiah. Kemudian yang keempat ada kesehatan, 244 triliun rupiah. Ada juga pembangunan desa, 181 triliun rupiah. Pendidikan yang sekarang menjadi tema sentral ya kita dalam pembicaraan kali ini, yaitu 757,8 triliun rupiah. Ada kemudian sistem pertahanan semesta 185 triliun rupiah, dan juga tidak kalah pentingnya di tengah persekutuan global kita juga melihat bagaimana pentingnya untuk terintegrasi dalam jaringan rantai produksi global. Dalam hal ini fokusnya juga dalam investasi dan juga perdagangan internasional. Nah, dalam konteks itulah kemudian pemerintah ya selalu mengkaitkan ini dengan Astacita ya. Bagaimana industri ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi. Kalau kita lihat ya Mbak Happy, dalam 20 tahun terakhir kita lihat pasca krisis ekonomi tahun 1998, kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP itu menurun secara gradual, atau apa yang biasa disampaikan oleh ekonom deindustrialisasi. Nah, kalau merujuk pada papernya Danny Rodrik ya tahun 2018 di NBER, ini menjadikan satu kewaspadaan ya, karena memang deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia adalah deindustrialisasi yang prematur. Karena kalau kita merujuk pada teorinya Hollis Chandra Sirkwin, seharusnya dalam proses struktural transformasi struktural, seharusnya kita bergerak dari negara agraris, kemudian menjadi negara industri, kemudian berlandaskan services, sebagaimana negara-negara yang secara alami, negara-negara maju sudah mengalami itu. Tetapi kita belum melakukan itu, tetapi sudah terpuruk industrinya laggard. Nah, dalam hal itu, maka pentingnya kembali lagi fokus kepada industrialisasi. Cuma masalahnya begini Pak Epi, ketika kita bicara industri, investasi masuk, tetapi akan tidak menjadi kurang maknanya kalau misalnya absorptive capacity dari dalam negeri ini terbatas. Apa itu absorptive capacity? Absorptive capacity itu salah satunya adalah berasal dari kompatibilitas sumber daya manusia. Nah, oleh karenanya bagaimana juga kita melihat ya, fokus di Astacita juga fokus kepada pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang juga skill setnya itu compatible dengan kebutuhan-kebutuhan industri di masa kini. Nah, oleh karenanya kembali lagi ke prioritas APBN tahun 2026 yang mana itu dibagi menjadi 8 sektor prioritas itu, kita memiliki trajectory revenue 3.147 triliun rupiah. Kemudian juga kita juga punya trajectory belanja 3.700 triliun rupiah. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya kalau kita lihat ya, ada semacam keseimbangan ya. Meskipun tentunya tantangannya adalah bagaimana mempertahankan keseimbangan itu di tahun 2026 yang kita tidak tahu apakah ada gejolak lagi atau tidak. Karena pemerintah melihat dari tahun 2026 dalam situasi normal kita masih bisa mempertahankan defisit kita 2,48% ya, atau kalau kita lihat dari sisi absolutnya 638 triliun rupiah. Nah, apakah kita bisa mempertahankan defisit itu? Nah, tergantung memang apa yang terjadi di sisi global. Sebagaimana di tahun ini sebagai contohnya ya, dengan dinamika global ya di kuartal 1 dan juga kuartal 2 ada tarif dan juga ada peristiwa geopolitik. Ini mengakibatkan ada potensi shortfall revenue. Sebelumnya tahun 2025 revenue kita ditaksir 3.000 triliun rupiah. Tetapi laporan semester 1 itu kita harus kemudian merevisi ke bawah ya, bukan lagi 3.000 triliun rupiah tapi jadi tinggal 2.865 triliun rupiah, yang juga berakibat pada belanja yang juga harus turun ya 3.527 triliun rupiah dari sebelumnya 3.621 triliun rupiah, dan defisit itu juga melebar dari 2,48 atau 2,53% menjadi 2,78%. Nah, peristiwa-peristiwa global itu tidak bisa kita kontrol.
Tetapi ada satu hal yang bisa kita kontrol, yaitu sisi resiliensi, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan oleh karenanya pemerintah fokus juga dari sisi resiliensi tersebut. Mbak Happy, civis pasem para belum, kalau mau damai harus siap-siap keadaan yang terburuk, harus siap-siap perang gitu. Baik, jadi sebenarnya anggaran APBN ini fokus pada investasi pada SDM tadi ya, Mas Fitra, yang kemudian saya melihatnya seperti dibalut dengan ketahanan, ada ketahanan pangan tadi di dalamnya, kemudian ada kesehatan juga, ada pendidikannya juga, ini untuk mengisi sisi resiliensi tadi. Kita masih akan diskusikan lebih lanjut, Mas Fitra, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Musisi spesial. Halo, ini Rosa. Halo teman-teman, kami dari Saya Bila Indra Jaya. Aku Queen Salman. Gue Iwake. Oh ya, come on. Kalau aku Ars Widianto. Saya Darboy Geng. Panggung spektakuler hadir mewarnai 63 tahun TVRI. Bersama saya Kamidia Radisti Dan saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan. Jangan lewatkan penampilan spesial konser 63 tahun. Konser 63 tahun. Menerangi negeri. Hari Minggu 24 Agustus 2025. Hanya di TVRI. Hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Variety Show penuh warna menampilkan bintang tamu spesial, obrolan hangat dan ringan. Tak ketinggalan segmen serta games yang asik dan seru. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan, co-host Kicuy, Olivia, Fazo, dan DJ Nata Wijaya. Seblak Show setiap Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami Indonesia Bicara. Kami masih membahas postur APBN 2026 prioritas untuk masyarakat. Bagaimana APBN 2026 ini benar-benar berpihak kepada rakyat dan menjawab kebutuhan rakyat Indonesia. Saya ingin ke Kabid Litbang P2G, Mas Feryansyah. Mas Feryansyah, tadi Anda sempat menyoroti soal kesejahteraan guru yang juga menjadi isu krusial, dan di APBN 2026 kesejahteraan guru termasuk di dalamnya ada tunjangan guru dan juga gaji. Ini mendapat alokasi cukup besar tahun depan, 178,7 triliun rupiah kalau tidak salah. Apakah ini kemudian menurut Anda sudah cukup untuk menjawab masalah guru honorer juga, disparitas kualitas dan distribusi tenaga pendidik? Iya, baik. Kalau kita catat dari data di Dikti itu kan mayoritas mahasiswa kita itu mengambil jurusan pendidikan, itu porsinya sangat besar gitu kan. Kemudian bagaimana mereka ini terserap dalam sistem pendidikan. Kemudian ketika dalam sistem pendidikan, amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen itu adalah guru itu harus berkualifikasi profesi guru
gitu. Jadi bukan sarjana, walaupun standarnya minimalnya itu adalah sarjana. Nah, proses dari guru mendapatkan pendidikan profesi ini kan butuh anggaran yang cukup besar juga gitu. Mudah-mudahan anggaran yang sudah dialokasikan itu bisa langsung terasa gitu kan kepada guru gitu kan dengan peningkatan kualifikasi mereka gitu. Jadi selama ini banyak guru-guru yang berada di depan kelas itu adalah belum berprofesi guru gitu. Kualifikasinya belum guru. Jadi saya katakan, kita di teman-teman P2G sering katakan bahwa jangan-jangan selama ini kita melakukan malpraktik pendidikan gitu, karena orang-orang yang belum qualified gitu kan, SDM belum qualified tapi sudah mengajar di depan kelas atas nama kedaruratan, makanya ada honorer dan sebagainya. Tapi ini yang menjadi harus prioritas. Dan saya kira gitu, kalau dibandingkan gitu kan anggaran dengan MBG dan sebagainya, ini sebenarnya kita berharap ada political dan politik anggaran yang sekuat MBG terhadap kesetaraan guru. Seperti itu. Sehingga apa? Guru-guru ini menjadi pihak yang paling bisa tidak termarginalkan dalam postur anggaran gitu kan. Karena memang apalagi adanya statement Menteri Keuangan bahwa gaji guru dan dosen itu adalah beban negara gitu kan. Sehingga masyarakat harus berpartisipasi, dan selama ini Dikdasmen itu kan memang kita ada mandatory spending dan itu kewajiban negara untuk memenuhinya. Untuk pendidikan tinggi itu kan memang selama ini kan sudah dengan konsep PTNBH, dengan rakyat ikut UKT dan sebagainya. Dan ini kan harus menjadi bagaimana isu akses terhadap pendidikan ini menjadi isu yang utama, dan kesetaraan guru itu menjadi hal yang harus diprioritaskan. Karena 60% rata-rata dari semua tingkat itu rata-rata 60% itu belum berkualifikasi profesi guru, dan ini amanat undang-undang. Dan ini PR ini sejak tahun 2005 itu belum selesai sampai 2025, sampai undang-undangnya ini mau diganti lagi. Jangan-jangan pergantian undang-undang hanya untuk menutupi ketidakmampuan negara selama 20 tahun ini. Saya kira itu Mbak Happy yang harus menjadi patokan. Kita apresiasi terhadap keberanian Presiden Prabowo untuk mengeksekusi anggaran MBG sampai 335 triliun ya gitu. Itu lebih dari berapa kementerian itu gitu. Kementerian Dikdasmen itu cuman ujungnya aja itu 30-an triliun kalau tidak salah gitu. Dan ini menjadi hal yang harus benar-benar diprioritaskan ke depannya untuk agar terasa gitu. Karena memang guru-guru ini jangan sampai lagi guru-guru kita merasa jadi entitas yang pantas untuk disantuni gitu kan, dikasih kado, dikasih 300.000 sebulan, kemudian diglorifikasi gitu kan. Padahal mereka adalah profesi yang harusnya dilindungi, dan yang siapa melindungi utama adalah pemerintah dengan kebijakannya gitu. Saya kira postur anggaran pendidikan ini juga harus diterjemahkan juga gitu, bahwa pendidikan itu posturnya seperti apa. Oke, MBG itu berada di dalam sistem pendidikan, dalam lingkungan pendidikan gitu kan, untuk anak-anak kita dalam pendidikan. Tetapi juga di sana ada guru yang juga butuh kesejahteraan untuk mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Bagaimana mereka juga bisa perlu dipertimbangkan ke depannya. Seperti itu Mbak Eti. Terima kasih Pak Fitra. Saya rasa juga dari PCO mungkin bisa menjawab ya keresahan-keresahan dari para guru yang diwakili oleh Pak Ferry tadi. Mas Fitra, jadi program MBG mendapat alokasi, kalau dari postur anggaran MBG ini cukup besar, 40 atau hampir setengahnya tidak salah, 335 triliun rupiah dari alokasi anggaran pendidikan itu sendiri. Bagaimana kemudian pemerintah menjawab kritik program ini bisa mengurangi porsi untuk peningkatan kualitas belajar, padahal tadi ada masukan atau harapan lebih dari P2G, mungkin seharusnya kesejahteraan gurunya yang lebih bisa ditingkatkan atau kualitas pendidikan dan lain sebagainya. Mas Fitra. Ya Mbak Epi, saya juga guru, saya dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Ya, jadi tentunya kita juga berempati, dan tadi sedikit mengkoreksi ya, Bu Sri Mulyani tidak pernah mengatakan guru adalah beban negara, karena beliau juga dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Ya, jadi dalam konteks itu pemerintah melihat bahwa yang paling penting adalah ekosistem pembelajarannya. Ya, bagaimana target-targetnya, bagaimana kita bisa bicara mengenai expected learning outcome itu tercapai ya, dan teridentifikasi dengan baik. Nah, kalau kita bicara salah satunya ya, mungkin kita tidak terlalu detail, itu tidak perlu terlalu detail untuk bicara mengenai taksonomi Bloom dan yang lain-lain, tetapi saya ingin bicara mengenai expected learning outcome. Dalam konteks expected learning outcome, yang perlu kita perhatikan adalah aspek pembelajaran. Nah, dalam aspek pembelajaran itu yang juga tidak kalah penting adalah interaksi antara pengajar dengan siswanya, siswa atau mahasiswa.
Nah, dalam konteks itu, maka mahasiswa atau siswa dalam hal ini itu menjadi bagian tidak kalah pentingnya dari ekosistem pendidikan itu sendiri. Nah, selama ini kami menilai bahwa ada siswa-siswa ya, terutama ya di sekolah dasar dan juga sekolah menengah yang memang memiliki keterbatasan untuk menyerap pelajarannya karena memang ya di rumahnya belum makan atau kemudian kadar nutrisinya itu tidak terpenuhi dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian pemerintah intervensi melalui program MBG itu. Yang kedua, tentunya pemerintah juga memperhatikan bagaimana guru-guru ini perlu kemudian ditingkatkan kualitasnya. Ya, saya juga reviewer LPDP, Mbak Happy, dan dalam setiap sesi wawancara saya hampir selalu menemukan guru di situ untuk melamar LPDP, beasiswa yang diberikan kepada para semua kader terbaik bangsa. Yang di situ juga ada guru-guru, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, dalam konteks itu pemerintah tidak pernah selalu memperhatikan dan bahkan memberikan fokus utama kepada guru. Bahkan untuk LPDP, kami memberikan afirmasi ya kepada dosen, tenaga pendidik, dan juga kemudian guru-guru untuk kemudian kita sekolahkan ya ke sekolah-sekolah terbaik baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, dari sisi anggaran itu juga trajektorinya meningkat. Nah, memang kalau kita lihat ya ada di situ MBG. Nah, tadi saya sampaikan bahwa MBG itu merupakan bagian atau ekosistem yang tidak terpisahkan ya dalam konteks pembelajaran tersebut. Sehingga baik dari guru dan siswanya itu sama-sama memiliki akses ya untuk kemudian mendapatkan pengetahuan secara luas. Siswa mendapatkan aktivitas pembelajaran yang baik karena nutrisi ditopang dengan signifikan. Kemudian guru mendapatkan peningkatan atau capacity enhancing dari pemerintah melalui program-program yang kami lakukan. Baik itu sifatnya berasal dari APBN maupun kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya selalu menjadi fokus atau perhatian pemerintah. Karena kembali lagi sebagaimana yang saya sampaikan tadi Mbak Happy, bagaimana kita melihat ke depan siswa itu merupakan fungsi dari gurunya. Ketika gurunya tidak berkualitas, maka siswanya pun akan kurang kualitasnya. Tidak hanya bicara mengenai faktor nutrisi, ya intake ya, di mana itu hard intake. Tapi kita juga bicara mengenai soft intake. Bagaimana intake daripada guru itu menjadi suatu hal yang juga signifikan. Ya, jangan sampai kemudian profesi guru ini merupakan profesi yang kalau kita lihat dulu ya, itu kenapa masuk program profesi guru? Karena mungkin tidak diterima ke kampus-kampus yang lain. Itu harus kita rubah paradigmanya. Bagaimana guru ini sekolah keguruan terutama. Tadi kita bicara mengenai profesi. Ini menjadi satu sekolah elit yang mana mencetak kader-kader elit juga, gitu ya. Dan di sini juga kita bicara mengenai vokasi. Vokasi juga tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai semuanya masuk kampus ya, tetapi kemudian meninggalkan vokasi sehingga yang masuk vokasi yang tidak berhasil masuk kampus itu salah sekali. Kalau kita bicara mengenai sistem yang berada di Eropa, baik itu vocational school maupun yang university level, itu memiliki kontribusinya masing-masing. Bagaimana di Jerman, CEO top favorit dari perusahaan-perusahaan top itu berasal dari vocational school. Nah, ini harus kita lihat ke depannya. Maka kalau kita bicara lebih besar lagi, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas? Memanfaatkan bonus demografi. Bagaimana bonus demografi itu betul-betul menjadi bonus, tidak menjadi demografi katastrofi. Nah, itu yang perlu diintervensi dari hulunya. Dari sumber daya manusia, baik itu guru maupun siswanya, gitu Mbak Hep. Baik Mas Fitra. Jadi semuanya sebenarnya ada benang merahnya ya, dan ibaratnya kalau saya menangkap MBG ini seperti menjadi starter kit begitu, kemudian diikuti dengan membangun ekosistem pembelajaran yang baik, yang kemudian juga pemerintah mendorong dengan program-program untuk peningkatan kualitas dan mutu para tenaga pendidik, hingga akhirnya peningkatan kualitas pendidikan itu juga meningkat. Terima kasih Mas Fitra. Saya ingin ke Paisan. Dengan alokasi pendidikan yang begitu besar, Paisan, apakah kemudian kita bisa mengharapkan dampak signifikan pada kualitas SDM Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan hasil PISA yang masih rendah? Karena selama ini kita tahu anggaran pendidikan memang sudah 20% dari APBN itu sejak 2009, tetapi faktanya ranking PISA Indonesia itu masih rendah. Apa pendapat Anda? Baik, terima kasih Mbak Happy. Ya, kalau kita lihat ya, kita mendukung program MBG sebenarnya sebagai salah satu intervensi pemerintah untuk meningkatkan gizi siswa. Ya, tapi perlu menjadi perhatian kita juga ya, bahwa kalau kita lihat sebenarnya angka partisipasi murni ya, anak-anak kita yang bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi itu hanya 21%.
atau 78,27% itu belum pernah merasakan pendidikan tinggi. Kalau kita lihat lagi dari BPS ya 2024 ya, persentase penduduk Indonesia usia 15 tahun menurut tingkat pendidikan tertinggi itu masih paling banyak itu sekolah menengah atas ke bawah. Nah, ini yang sebenarnya perlu juga mendapat perhatian ya, bahwa ada loh ya, masih cukup banyak loh siswa kita tuh yang belum merasakan bangku sekolah, apalagi sekolah tinggi gitu ya. Mungkin sekolah menengah atas ke perguruan tinggi gitu ya. Kita percaya bahwa MBG menjadi salah satu solusi ya bagi peningkatan gizi siswa. Nah, tapi dengan adanya putusan MK kemarin ya, bahwa diharapkan gitu ya sekolah dasar, sekolah menengah itu dibiayai pemerintah. Nah, kita berharap ada alokasi lebih sebenarnya dari pemerintah, mungkin dari porsinya MBG tadi itu mungkin bisa juga untuk memberikan sekolah yang murah atau mungkin gratis, sehingga angka partisipasi murni dari pendidikan siswa-siswa kita gitu ya sampai ke pendidikan tinggi itu lebih tinggi. Bagaimana kita bisa mau menciptakan kualitas SDM kita yang bagus, namun ya kebanyakan siswa kita baru mengenyam pendidikan, kalau saya lihat itu baru 9,13% rata-rata usia sekolah, artinya sampai 9 SMP gitu ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Jadi tidak kaget ketika PISA kita cukup rendah gitu, karena partisipasi kita anak-anak kita ke pendidikan pun belum terlalu tinggi gitu, Mbak Epi. Paisan, saya ingin ke Prof. Fono, dengan alokasi anggaran 757,8 triliun rupiah untuk pendidikan termasuk program makan bergizi gratis di dalamnya, bagaimana kemudian publik mengetahui atau mungkin cara memastikan bahwa desain kebijakan ini tidak hanya populis tapi juga berkelanjutan dan juga efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ke depannya? Baik, Mbak Epi, jadi untuk memastikan bahwa program dan alokasi anggaran yang sudah digelontorkan sedemikian besar pemerintah kepada sektor pendidikan itu berhasil, misalnya pemerintah menunjukkan dengan anggaran yang sebesar itu dalam 2, 3, 4, sampai 5 tahun ke depan itu rata-rata lama sekolah anak bangsa kita itu berapa sih dengan anggaran sebesar itu. Kemudian yang kedua, misalnya kualitas guru kita itu bagaimana dipastikan memang terus meningkat setiap tahunnya, itu juga harus menjadi target dari pemerintah. Kalau kita bicara misalnya ekosistem pendidik di Indonesia misalnya, pasca adanya sertifikasi guru, nampaknya input ya mahasiswa FKIP di Indonesia itu semakin baik. Ada harapan besar orang Indonesia ini masuk ke FKIP ini menjadi guru, kemudian mendapatkan sertifikasi, memiliki penghasilan lebih banyak daripada profesi yang lain, itu menjadikan inputnya lebih baik. Jadi kalau kita bicara guru sekarang nampaknya kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu semua semoga saja dengan anggaran yang besar pada MBG, dan semoga saja nanti juga ada perhatian kepada infrastruktur sekolah, infrastruktur pendidikan dalam jangka panjang, kita bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita. Memang salah satu yang nampaknya wajib dipikirkan dengan sangat adalah kesejahteraan guru. Gitu, baik, itu masih harus menjadi fokus dan juga prioritas begitu nampaknya ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Penampilan musisi spesial. Halo, ini Rosa. Halo teman-teman, kami dari Saya Bila Indra Jaya. Aku Queen Salman. Gue Iwake. Oh ya, come on. Kalau aku Ars Widianto. Saya Darboy Geng. Panggung spektakuler Hadir mewarnai 63 tahun TVRI. bersama saya Kamidia Radisti Dan saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan. Jangan lewatkan penampilan spesial konser 63 tahun. Konser 63 tahun. Menerangi negeri. hari Minggu 24 Agustus 2025 Hanya di TVRI. Hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti.
Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Indonesia Bicara, postur APBN 2026 prioritas untuk masyarakat. Saya ingin langsung ke tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan, Mas Fitra. Ada yang menarik juga di dalam APBN 2026, yakni alokasi untuk dana transfer daerah di dalam APBN 2026 ini juga menurun dibandingkan tahun lalu. Turun sekitar 269 triliun atau 29%. Tahun ini transfer ke daerah itu dianggarkan hanya 650 triliun rupiah. Apa kemudian pertimbangan dari pemerintah untuk menurunkan dana transfer ke daerah ini? On paper itu turun, tapi sebenarnya ini adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Mbak Happy, ya. Bagaimana dalam hal ini pemerintah juga akan menggelontorkan ya secara langsung ke daerah-daerah dengan identifikasi strategis di sektor-sektor strategis sehingga tercipta efek kumulatif skala ekonomisnya. Kalau Mbak Happy pernah dengar beberapa tahun yang lalu, ada pemenang Nobel, Abhijit Banerjee dan juga Esther Duflo, suami istri, yang mendapatkan Nobel Ekonomi di program, salah satunya penelitiannya Impress Desa Tertinggal. Ada Impress sekolah dan seterusnya. Nah ini menarik ya, kita tidak hanya bicara mengenai metodenya randomized control trial yang kemudian menjadi hit ya di tengah para ekonom yang beraliran developmentalis, tetapi di sini juga kita melihat bagaimana novelty ya, proses penelitian yang mereka lakukan itu novelty di Indonesia itu menjadi suatu bahan untuk hadiah Nobel. Nah, kenapa menjadi hadiah Nobel? Karena salah satunya itu ini adalah suatu hal yang baru pada saat itu dan suatu hal yang baru dan bagus. Kenapa tidak kita replikasi lagi? Masalahnya begini, Mbak Happy, banyak juga dalam konteks ini kita melihat ada daerah-daerah yang dalam hal ini butuh bantuan pemerintah untuk dikolaborasikan ya proyek-proyeknya yang terkait dengan proyek-proyek daerah. Nah ini kemudian bentuk aspirasi daerah yang ditangkap oleh pemerintah pusat melalui kolaborasi-kolaborasi yang sifatnya lebih teknis. Memang ada beberapa konteks ya di mana pemerintah pusat juga mengirimkan tenaga-tenaga teknisnya untuk melakukan pendampingan di daerah. Tetapi why not menjadi dikelompokkan dan kemudian diidentifikasi sektor-sektor strategis sehingga bisa memberikan efek multiplier yang signifikan di daerah. Toh ini merupakan bentuk kerjasama ya, bukan merupakan dikurangi ansih ya. Kalau dari sisi paper mungkin berkurang, tapi dari sisi penyelenggaraan proyek ke daerah ini akan jauh lebih banyak yang dilakukan oleh pemerintah pusat, begitu Mbak Happy. Belanja pemerintah pusat ini ada yang langsung untuk menuju ke masyarakat di daerah. Artinya sebenarnya ini tidak akan berpengaruh pada pembangunan di daerah? Justru ini akan mempercepat ya proses pembangunan daerah. Ada beberapa daerah-daerah tertentu yang ketika disampaikan atau ditransfer dana daerah itu hanya mandek di badan atau di perbankan daerah ya, BPD. Kemudian itu mengakibatkan ongkos moneter dan di sisi yang lain itu program-program prioritas pembangunan itu tidak tercapai. Ya karena memang dalam hal ini ada beberapa permasalahan-permasalahan teknis di lapangan ya terkait dengan tadi proses penyelenggaraannya. Nah, dalam konteks ini maka pemerintah melakukan identifikasi strategis sehingga kemudian ya why not pemerintah pusat yang justru membantu pemerintah daerah untuk berkolaborasi mengidentifikasi proyek-proyek strategis yang bermanfaat untuk daerah gitu. Jadi dalam konteks ini kami melihatnya lebih ke aspek kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan pada akhirnya kalau kita melihat dalam konteks itu maka efek skala ekonomisnya bisa jadi tercapai lebih cepat.
tercapai lebih cepat. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Ihsan. Belanja besar untuk pendidikan dan kesehatan ini seringkali disebut sebagai human capital investment. Bagaimana kemudian Anda menilai keseimbangan antara investasi SDM yang dilakukan oleh pemerintah dengan pembangunan infrastruktur fisik di dalam postur APBN 2026 kita? Iya, kalau kita lihat ya memang untuk perbandingannya sekarang sudah cukup seimbang ya. Kalau dulu memang mungkin pemerintah sebelumnya gitu ya lebih banyak itu mendorong investasi di bidang infrastruktur ya, dan sekarang pemerintah juga sudah lebih menekankan juga ke infrastruktur untuk pembangunan manusia ya, khususnya pelayanan seperti pendidikan dan juga kesehatan ya. Tentu ini kita sambut dengan baik ya, karena memang ada beberapa daerah ya, termasuk 3T itu yang tingkat stuntingnya masih tinggi gitu ya, belum dapat akses pendidikan yang layak, kesehatan yang layak. Dengan ada program-program pemerintah ini justru dapat memperkecil itu dan juga tujuan pemerataan pembangunan gitu ya, sehingga diharapkan SDM kita gitu ya, baik nanti di daerah 3T maupun di daerah yang tidak 3T itu tetap merata gitu ya. Nanti pembangunan SDM seperti itu. Tentu kita apresiasi ini ya. Namun nanti kita berharap dengan adanya anggaran yang cukup besar gitu ya, khususnya di pendidikan tadi di MBG, kita berharap nanti perencanaan sampai eksekusi juga berjalan dengan smooth ya. Kita yakin pemerintah juga secara matang sudah mempersiapkan ya untuk 2026 pelaksanaannya gitu ya, belajar dari apa yang perlu diperbaiki di 2025 sehingga nanti eksekusi bisa berjalan dengan baik. Ya, dengan adanya eksekusi berjalan baik tadi, kita berharap juga nanti hasilnya itu dapat berdampak langsung ke masyarakat, khususnya ke penerima manfaat ya, sehingga nanti bisa menurunkan stunting, sehingga anak-anak kita nanti bisa lebih fokus dalam belajar seperti itu. Tapi kita berharap juga infrastruktur juga jangan sampai di-cut juga ya, bahwa sebenarnya di daerah-daerah pun masih banyak ya, khususnya kalau kayak di sekolah gitu, sekolahnya mungkin masih butuh perbaikan gitu ya. Daerah 3T, daerah yang sekolahnya mungkin perlu direnovasi, dan ini penting juga ya, karena kita tidak berharap anak-anak kita kenyang tapi tempat belajar mereka tidak nyaman. Nah ini perlu juga nanti berharap pemerintah juga memperhatikan ini lebih gitu ya. Jangan sampai nanti kita mengesampingkan gitu ya infrastruktur pendidikan, gedung, sarana prasarana di luar itu gitu, sehingga nanti kita berharap semuanya seimbang, dan 2026 ini kita optimis untuk pembangunan SDM kita jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Saya ingin beralih lagi ke Pak Ferry. Pak Ferry, di APBN 2026 juga dialokasikan lagi untuk sekolah rakyat. Kalau tahun ini ada 100 titik, di tahun depan ditambah alokasi untuk 200 sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Nah, bagaimana kemudian menurut Anda program sekolah rakyat dan sekolah Garuda ini juga akan berkontribusi di dalam peningkatan kualitas pendidikan terhadap rakyat Indonesia dan juga membuka akses yang lebih luas terhadap anak-anak Indonesia? Ya, kita di awal tentang sekolah Garuda kita dukung bagaimana anak-anak dari keluarga ekonomi lemah itu bisa mengakses pendidikan gitu. Tetapi memang akhirnya hampir semua kementerian ini mengelola pendidikan gitu, karena sekolah Garuda ini kan di bawah Kementerian Sekolah Garuda, sekolah rakyat di Kementerian Sosial, sekolah Garuda itu kan di Kementerian Dikti gitu kan, dan kemudian ada perguruan tinggi di kementerian lain gitu. Dan ini posturnya juga sangat besar sekali, dan ini cukup menyita bagaimana postur anggaran pendidikan kita. Belum lagi nanti yang ditransfer ke daerah dan sebagainya. Dan ini menjadi isu yang utama gitu. Kalau tadi Pak Fitra mengatakan membangun ekosistem, tapi membangun ekosistem itu kan tidak boleh pincang gitu kan. Tidak boleh pincang salah satu pihaknya, kan seperti itu, salah satu bagiannya. Jadi jangan sampai anak-anaknya kenyang gitu kan. Kemudian tadi Mas Ihsan juga mengatakan gedungnya juga reot gitu kan. Kemudian guru-gurunya juga mikirin bagaimana dia melanjutkan kehidupannya dan berinvestasi untuk masa depannya gitu kan. Jadi memang ini harus menjadi hal yang benar-benar diperhatikan semua gitu. Jadi kalau kita di P2G mengatakan bahwa perjalanan undang-undang guru dan dosen itu sudah berjalan 20 tahun gitu kan, dan bagaimana komitmen negara untuk benar-benar merealisasikan, meningkatkan persentase yang selama ini data di neraca pendidikan kita lihat gitu, bahwa guru-guru yang berkualifikasi profesi guru itu masih di bawah 50% pada semua tingkat gitu, pada semua tingkat. Berarti kan belum banyak postur anggaran yang digunakan untuk membiayai tunjangan profesi guru, karena masih di bawah
50%, 40%, rata-rata 60%. Seperti itu. Guru-guru kita itu yang masih belum mendapatkan tunjangan profesi gitu, atau belum berkualifikasi profesi. Dan saya katakan gitu, kita harus komitmen bahwa dalam kerangka kualifikasi nasional kita, bahwa guru-guru itu berkualifikasi profesi guru, dan itu harus menjadi komitmen negara. Kita berharap di postur anggaran berikutnya, tahun berikutnya itu seperti MDG juga gitu, bagaimana mengeksekusi anggaran yang besar dan political will yang kuat dari Pak Prabowo gitu kan di pemerintahan, untuk bisa mengeksekusi guru-guru ini bisa tersertifikasi 60%, 70%, bahkan sampai di akhir nanti 2029 itu bisa mungkin 100% gitu, bahwa guru-guru itu benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ferry. Saya ingin beralih ke Prof. Hono. Seringkali Prof ada kesenjangan antara perencanaan di pusat dan realisasi di daerah. Nah, menurut Anda apa kemudian menjadi tantangan terbesar implementasi APBN 2026 di level daerah agar manfaatnya benar-benar merata? Silakan dijawab singkat saja, Prof. Baik, terima kasih Mbak Epi. Jadi memang dalam kebijakan itu dikatakan baik bukan hanya di atas kertas. Kebijakan dia katakan baik jika dia mampu dideliver dan diimplementasikan sesuai dengan tujuannya, mampu mencapai tujuan dan nanti bisa mendatangkan outcomes-nya. Jadi dampaknya memang positif. Tantangan pemerintah adalah ketika implementasi segala program pemerintah sampai ke daerah adalah pertama memperkuat aparatur yang menjalankan program-program itu berintegritas dan komitmen untuk menjalankan program kebijakan itu sebaik-baiknya. Anggaran yang besar jangan sampai turun ke bawah itu hanya menetes dan dinikmati rakyat hanya segelintir saja. Semoga tidak demikian, aparat komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan program dan kebijakan sehingga kemudian uang yang sedemikian banyak bisa memberikan kesejahteraan untuk kita semua. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Prof. Hono. Terakhir saya ingin beralih ke Mas Fitra, bisa dijawab singkat juga Mas Fitra. APBN 2026 ini masih dibayang-bayangi defisit ya, masih 24% sekian tadi. Bagaimana kemudian strategi pemerintah memastikan program-program prioritas kita yang bermanfaat untuk masyarakat ini tetap berjalan baik tanpa menambah beban defisit? Ya, saya koreksi ya, 2,48% Mbak Happy. Kalau 24% itu menyalahi undang-undang, ya maksimum 3%. Nah, jadi tadi kita bicara mengenai ekosistem ya. Jadi jangan sampai masyarakat atau anak-anak kenyang, tapi tempat sekolahnya reot. Nah, makanya kita sudah menganggarkan ya untuk 11.686 sekolah dan 850 madrasah di tahun 2026. Tapi on top dari semua itu ya, tadi saya sepakat bahwa yang paling penting ini adalah inklusif ya. Jadi tidak menguntungkan sekelompok elit, tapi memang kembali lagi ke masyarakat. Sebagaimana yang Aceh Mulu sampaikan, kenapa negara gagal kalau ekosistemnya itu adalah ekosistem yang extractive economic institution. Nah, yang akan kita tuju adalah inclusive economic institution, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi partisipan aktif, di mana bangunan-bangunan tidak hanya dibangun dan kemudian masyarakatnya terengah-engah di jauh tempat, sementara yang kita inginkan adalah bagaimana masyarakat menjadi bagian dari pembangunan itu. Jadi kita menyasar bukan hanya pembangunan di Indonesia, tapi kita bicara mengenai pembangunan Indonesia. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Amartya Sen, development is freedom. Kita baru menyelenggarakan 80 tahun Indonesia merdeka, merayakan. Nah, maka ya kemerdekaan itu adalah kalau kita bicara mengenai pembangunan ekonomi, pembangunan manusia. Gitu Mbak Happy. Baik, terima kasih Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Saya juga ingin ucapkan terima kasih untuk narasumber lainnya. Terima kasih Pak Feryansyah, Kabid Litbang P2G, kemudian pakar ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Pak Muhammad Iksan Hajri, dan pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dwianto India Hono. Terima kasih atas pandangannya. Tentunya kita berharap era APBN ini bukan hanya sederet angka, tetapi merupakan cerminan komitmen pemerintah untuk bisa menghadirkan pembangunan yang lebih merata dari Sabang sampai Merauke dan ke seluruh pelosok Nusantara. Dan pendidikan mendapat porsi yang terbesar sepanjang sejarah, kesehatan dan infrastruktur juga tetap diperkuat, sementara akuntabilitas dan tata kelola ini tentunya akan menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Di balik angka-angka APBN tersimpan doa agar setiap rupiah ini menjadi cahaya bagi masa depan bangsa. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber atas pandangannya yang mencerahkan, dan tentu kepada pemirsa TVRI yang telah setia menyimak. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam dan salam sehat selalu.
Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.